Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini pelajaran matematika pada pembelajaran yang kelima ya. Kita masuk pembelajaran kelima matematika masih pada bab bilangan bulat, jadi pada kelas 6. Kita akan mulai halaman 1. Baik, kita perhatikan di sini, tolong dilihat di sini. Perkalian bilangan bulat. Jadi perkalian bilangan bulat ini ada 5 kotak kue. Jadi 5 apel, maaf, bukan kue ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Jadi di sini kita lihat setiap kemasan berisi 15 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Nah, coba tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Nah, di sini akan kita tulis menggunakan kalimat matematika maksudnya ya. Jadi kalau kita tulis dengan kalimat matematika di sini berarti bisa ditulis dengan 15. Nah, ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Nah, perhatikan di sini, jadi kotak 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Kalau kalimat ini ditulis dalam bentuk kalimat perkalian matematika, maka menjadi 4 kali 15. Jadi arti kalimat ini adalah, ini 15 ya, bukan 5 ya. 4 kali 15. Arti kalimat ini adalah menulis 4 kali 15 semua. Jadi yang 15 ini 1, 2, 3, 4. Jadi makna kalimat ini adalah menulis 4 kali, yang ditulis adalah 15 semuanya. Menulis 4 kali, yang ditulis 4 kali adalah 15. Jadi ini sama dengan 60. Sama, ini juga 60. Begitu ya. Selanjutnya perhatikan sini. Apakah setiap ini Ayu menanya, apakah setiap perkalian bilangan positif? Saya besarkan. Apakah setiap perkalian bilangan positif dengan 0 hasilnya positif? Ini nanti akan kita jawab pada selanjutnya ya. Bagaimana cara mengalihkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Nah, ini juga nanti akan kita jawab. Jadi apakah ini harus dijawab? Jawabannya tidak perlu dijawab. Perhatikan kalimat ini. Saya akan memberi contoh di sini. Ini saya beri contoh. Ada 6 anak, jadi di sini 6 anak. Wah, kan ya? Saya hapus lagi supaya lebih jelas. Jadi di sini ada 6 anak. Ada 6 anak masing-masing membawa 4 kelereng. Nah, ada 6 anak masing-masing membawa 4 kelereng. Berapa jumlah kelereng ke 6 anak tersebut? Berarti 6 kali 4. Maksudnya menulis 6 kali 4 semua ya. Nah, ini kurang ya. Coba 1, 2, 3, 4. Ini kurang ya. Kurang berarti ini. Kurang, saya tambah 4 ini tulisannya kurang. Berarti di sini plus 4 plus 4 ini tulisannya kurang ya, maaf ya. Ini tulisannya kurang. 4-nya kurang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 6. Jadi saya tulis di sini 6 kali 4 kalau ditulis 6 kali 4 dalam bentuk penulisan itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beda dengan 4 kali 6. Kalau 4 kali 6, maksudnya menulis 4 kali 6 semuanya. 1, 2, 3, 4. Walaupun hasilnya sama, tetapi prosesnya beda, begitu ya. Jadi harus dipahami, ini harus dipahami. Ini pelajaran kelas 2. Ini maksudnya ini ya. Jadi intinya seperti itu. Kesimpulannya 6 kali 4 adalah bilangan 4 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Sedangkan 4 kali 6 adalah angka 6 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Itu kesimpulannya.
6 kali 4 menulis 6 kali angka 4 semuanya. Maksudnya seperti itu. Lah kalau perkaliannya pakai garis bilangan. Nah, baik akan kita tunjukkan. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nanti kita akan buatkan. Kenapa harus paham ini? Nah, kenapa harus paham ini? Karena nanti perkaliannya kalau pakai garis bilangan jadi beda. Contoh, 2 kali 3. Itu artinya menulis 2 kali 3 semuanya ya. 3-nya ditambahkan 2 kali. Begitu ya. Berarti kalau kita mulai dari 0, 3 tambah 3, berarti ke sini ya. Maaf. Ini agak pakai garis lurus saja ya. Pakai garis lurus. Dari 0 ya. Nah, 1. Nah, ini 1. Lalu ditambah 3. Kan maju ya, maju lagi, 3 lagi, seret. Nah, gini. Ini 3 yang pertama, ini 3 yang kedua, hasilnya 6. Maksudnya seperti itu. Beda ceritanya dengan 3 dikali 2. Perhatikan lompatannya. Ini berarti menulis 3 kali 2 semua. 2 tambah 2 tambah 2. Jadi dia melompat 2. 1. Nah, 2. Tuh. 3. Jadi di sini ada 3 langkah. Jadi perbedaannya di situ ya. Perbedaannya paham ya perbedaannya ya. Seperti itulah ya. Jadi nanti ini langkah ini dipahami lagi. Kalau masih bingung silakan videonya diulang ya. Saya akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Perhatikan ke sini. Nah, perhatikan ke sini. Saya akan ke sini dulu. Nah, ini. Ayo menalar. Pada pengamatan pada operasi perkalian bilangan bulat sebagai berikut. Permasalahan 15-nya ditambah 15 sama dengan 4 kali 15. Ini sudah kita bahas tadi. Ini pada contoh pertama. Sekarang kita akan permasalahkan yang ini. 6 kali 5 ya. 6 kali 5 berarti artinya menulis 6 kali 5 semuanya. Nah, 5. Nah, 5. Ini yang di bawah ya. Sama dengan yang di bawah. Tidak perlu saya tulis lagi ya. Paham ini. 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 30. Ya. Paham lah. Kemudian 3 kali negatif 2. Nah, ini. Kita akan bahas ini. Begini ya. Tadi kan kalau 2 kali 2. Itu kan berarti menulis. Saya beri contoh yang lain dulu. Saya beri contoh yang lain begini. Kalau misalnya 6 kali 5. 6 kali 5 itu menulis 5 sebanyak 6 kali. 5 tambah 5. Menceng, Pak. Ya, oke. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. 6. Gitu ya. Kalau 5 kali 5 berarti menulis sebanyak 5 kali angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau misalnya 2 kali 5 berarti menulis 2 kali angka 5 ya. Menulis 2 kali angka 5. Berarti 5 ditambah 5. 5-nya ada 2. Bisa dibaca dari belakang 5-nya ada 2. 1 kali 5 berarti 5-nya ditulis 1 kali. 0 kali 5 berarti 5-nya ditulis 0 kali. Artinya tidak ditulis. Perhatikan ke sini sekarang. Perhatikan ke sini. Negatif 3 kali 2 ya. Saya perbesar tulisannya. Negatif 3 kali 2. Ini artinya apa, Pak? Artinya kamu menulis angka 2 sebanyak negatif 3. Menulis angka 2 sebanyak negatif 3. Bagaimana, Pak? Nah, perhatikan caranya. Akan kita urut. Nah, ini urut. Menulis angka 2 sebanyak 2 kali sama dengan 4. Berarti 2 tambah 2, 4. Menulis 1 kali angka 2. Menulis 1 kali angka 2 berarti 2. Menulis 0 kali angka 2 berarti 0.
Lah, perhatikan urutannya. Dari ini kalau angka pengalinya turun, angka pengali sih yang mana, Pak? Angka pengali ini, saya kotaki ya. Angka pengali ini. Angka pengalinya turun. Nah, kalau angka pengalinya turun, ternyata hasilnya juga turun. Ini turun. Hasilnya juga turun. Perhatikan, angka pengalinya ini turun 1. Angka pengalinya turun 1, ternyata di sini berkurang 2. Nah, jadi setiap turun 1 berkurang 2. Ini berarti 4 ini berkurang 2. Angka pengalinya ini perhatikan. Kalau angka pengalinya turun 1, di sini berkurang 2. 2 dari mana asalnya? Dari sini. Nah, itu ya. Paham ya? Kan kita lanjutkan. Nah, perhatikan. 2 kali 4 sama dengan 2. 1 kali 2 berarti ini turun. Turun berapa angkanya? Turun 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Ternyata hasilnya berkurang 2. Berkurang maksudnya dari 4 ke 2. Kemudian 1 kali 0 berarti 1 ke 0 turun 1. Begini kurang 2. 2 kurangi 2, 0. Gitu ya. Terus 0 ke negatif 1, turun 1. Hasilnya berarti nanti dikurangi 2. 0 kurangi 2, 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. Nah, dari sini turun 1 lagi. Negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Negatif 2. Hasilnya berarti ini turun 2. Turun 2. Berarti negatif 2 kurangi negatif 2 lagi berarti negatif 4. Negatif 3 di bawah berarti di sini turun 1, yang atasnya kurangi negatif 2 berarti negatif 6. Begitu gampangnya ya. Paham kan? Nanti akan kita jelaskan lagi. Saya akan permudah lagi. Saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan lagi pakai mana ya? Oh, saya hapus ini. Saya akan jelaskan pakai yang mudah lagi. Saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Saya beri contoh lagi. Misalnya di sini adalah 3 kali berapa? 3 kali kita hapus ya. 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. Lalu berapakah hasil dari negatif 3 kali 4? Nah, ini ditanya. Baik, kita akan runut prosesnya ya. Kita ikuti prosesnya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu 2 kali 4 ininya turun 1. Belakangnya turun berapa? Belakangnya turun sebanyak ini ya. Berarti 12 kurangi 4, 8. Gitu ya. Ini turun 1, ini turun 4. Hasilnya turunnya mengikuti ini ya. Kemudian 1 kali 4, ini turunnya 1, turun 1 ya. Saya hapus, ini turun 1 lagi, ini turun 1. Belakangnya turun 4. 8 kurangi 4 berarti 4. Ini turun 4 atau dikurangi 4 gitu ya. Lalu ini bawahnya 0. Ini turun 1 kali 4 berarti 4 kurangi ini turun 4 lagi. 4 kurangi 4 0. Lalu negatif 1 kali 4. Nah, ini dari 0 ke negatif 1 berarti turun 1 lagi. Kalau turun 1 kurangi 4. 0 kurangi 4 sama dengan negatif 4. Terus negatif 2 kali 4. Ini turun 1 lagi. Turun 1 lagi berarti yang belakang dikurangi 4 lagi. Negatif 4 kurangi 4 negatif 8. Terus negatif 3 kali 4. Yang depan turun 1 lagi, hasilnya berarti kurangi 4 lagi. Negatif 4 kurangi negatif 8, negatif 12. Paham ya? Paham. Jadi begitu. Angka hasilnya turunnya berdasarkan ini. Satunya ya. Begitu. Jadi nanti bisa dipahami gitu ya.
Paham ini ya? Paham. Silakan kalau belum paham nanti videonya diulang lagi ya, diulang lagi. Saya hapus ini supaya mudah untuk menjelaskan. Saya hapus ya. Ya. Perhatikan selanjutnya ini. 2 kali 3 artinya melompat 2 kali. Nah, ini ada 3, ini 3. 2 kali 3 artinya menulis 3 2 kali. 2 kali 3 artinya menulis angka 3 2 kali. Nah, ini 1 2. Negatif 2 kali negatif 3 artinya sama dengan, kita tulis lagi di sini, negatif 2 kali 3 sama dengan menulis 3 kali sebanyak negatif 2. Itu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa melangkah ke kanan 3 kali, melangkah ke kanan 3 kali di sini. Artinya melangkah 3 ke kanan digandakan 2 kali. Kanan yang mana? Kanan sana apa sana? Nah, sini ya. Sini ya. Nah, sebanyak 2 kali lipat berbalik arah gitu. Atau kalau bingung ya ke bawah begitu ya. Ke bawah. Ini melompat ke kanan digandakan 2 kali sebanyak 3 kali lipat. Jadi ini menandakan melompat ke kanan 2 kali, tapi di sini 3. Jadi bilangan ini menandakan melompat ke kanan ya, melompat. Kanan apa kiri sih? Nah, kanan apa kiri? Ini salah ya, bukan kanan ya. Kanan ya, ini kiri ya. Saya coret ini kiri. Mana ini? Saya coret ini. Ini kiri ya, kiri. Ini melompat ke kiri. Oh, ke kiri ya. Ke kiri apa kanan ini? Negatif 3 kali melompat ke kanan. Melompat ke kanan digandakan 2 kali lipat. Sebanyak 2 kali lipat. Berarti negatif 2, negatif 6 ya. Berbalik arah. 1, 2 gitu ya. Sama juga dengan ini. Melompat ke kiri 3 kali digandakan 2 kali. Nah, ini hampir sama di sini ya. Nah, tapi pada pemahamannya begini, gampangnya nanti kita akan singkat. Ini saya hapus. Gampangnya begini ya. Saya hapus saja ini. Penjelasannya yang gampang nanti akan ada ya. Sementing perhatikan ini dulu. 5 kali negatif 7. 5 kali negatif 7 ini begini. Nah, urutannya ke sini turun 1, ke sini dikurangi 5. Jadi terus turun seperti ini, caranya sama dengan yang tadi. Nanti ketemu hasilnya 5 kali negatif 7 sama dengan negatif 35. Pada intinya sebenarnya ini 1 kali, saya tulis di sini. Hapus. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Kemudian 2 kali negatif 3 itu juga sama dengan negatif 6. Negatif 2 kali negatif 3, ini nanti akan kita buktikan pada contoh selanjutnya, sama dengan 6. Apa yang perlu kalian cermati dari sini? Perhatikan ini. Perhatikan. Ini positif, hasilnya positif. Ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. Kemudian ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Ini negatif, hasilnya positif. Kesimpulannya adalah ketika kembar itu artinya, kembar itu bisa apa? Bisa positif kali positif, hasilnya pasti positif. Kalau tidak kembar, bisa negatif kali positif, bisa juga positif kali negatif. Hasilnya negatif. Itu saja.
Kesimpulannya seperti itu. Kalau negatif kali negatif, negatif kali negatif berarti negatif kali negatif kembar tidak? Kembar kan? Negatif kali negatif. Kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Karena apa? Karena kembar. Misalnya begini Pak, negatif 15 kali 7. Kembar tidak? Ini negatif, ini positif. Karena tidak kembar, maka hasilnya pasti negatif. Karena tidak kembar. Tinggal ini dikalikan berapa? 105. 7 kali 15, 105. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena tidak kembar. Gitu ya. Saya ulang lagi. Saya buktikan dengan ini, contoh ini. Nah, rumusnya kalau kembar hasilnya positif. Kita lihat ini. 6 kali 5 pasti 30. Pasti 30. Positif apa negatif? Kembar tidak? Oh, kembar. Positif dengan positif berarti hasilnya positif. Kita lihat ini. 3 kali 2, 6. 3 kali 2 jelas 6. Kembar atau tidak? Ini satu negatif, satu positif. Karena tidak kembar hasilnya negatif. Nah, ini hasilnya kan? Nah, begitu ya, paham ya. Kita lihat ini lagi. Kita lihat ini. 5 kali 7. Kembar tidak? Tidak. Kalau tidak hasilnya negatif. 5 kali 7. 35. Ini kita lihat. Nah, gampang ya. Jadi rumusnya kalau kembar di sini hasilnya positif. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Gampang sekali, mudah sekali, M+. Gitu gampang ya. Nanti gampang sekali. Kamu pasti bisa mengerjakan dengan amat mudah. Kita lihat, kita buktikan lagi ini ya. Negatif 3 kali negatif 2. Kembar tidak? Ini negatif, ini negatif. Oh, kembar Pak, kembar ya. Sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif berarti hasilnya pasti positif. 3 kali 2, 6. Atau 2 kali 3, 6. Ini hasilnya 6. Nah, sama kan? Nah, gampang sekali ya. Sifat komutatif. Sekarang sifat komutatif. Nah, sifat komutatif di sini. Sifat komutatif artinya ditukar. Ketika negatif 5 kali 4 apakah sama? Nah, ini maksudnya ini apakah sama dengan 4 dikali negatif 5? Tukar posisi. Komutatif itu tukar posisi. 5 yang semula di depan jadi di belakang. 4 yang semula di belakang jadi di depan. Ini komutatif. Apakah yang sebelah kanan ini namanya ruas kiri, yang ini ruas kanan. Apakah ruas kanan hasilnya sama dengan ruas kiri? Kita buktikan ini ya. Apakah sama? Kalau sama, berarti perkalian bilangan bulat berlaku komutatif. Karena apa? Karena yang sebelah kiri sebelum ditukar sama hasilnya dengan sebelah kanan setelah ditukar. Apa sama? Ya kita buktikan dulu. 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. Ini kembar tidak? Oh tidak. Ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Berarti hasilnya negatif. 4 kali 5, 20. Negatif, positif. Kita lihat. 4-nya positif, 5-nya negatif. Kembar tidak? Tidak. Karena satu positif, yang kedua negatif. Berarti hasilnya negatif. Ini hasilnya negatif 20. Yang sebelah kanan juga negatif 20. Oh sama Pak. Sama, berarti pada bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif ya. Oh nanti dulu, kita cari contoh yang lain dulu. Jangan langsung menyimpulkan. Oke, kita cari ya. Yang gampang, negatif 3 kali negatif 8. Kita tukar ya, kita tukar. Negatif 8 kali negatif 3. Kita kurungnya. Nah, kita kurung. Ini kembar tidak? Ini negatif, kembar Pak. Oh kembar berarti hasilnya positif. 3 kali 8, 24. Positif. Ini kita tukar posisinya. 8-nya jadi di depan, 3-nya di belakang. 8 kali 3, 24. Lalu ini negatif dengan negatif, hasilnya positif. Oh hasilnya sama-sama 24. Masih sama ya, berarti dalam bilangan bulat kalau perkalian boleh ditukar karena hasilnya sama. Begitu ya. Paham?
Paham sekali. Kalau belum paham, nanti videonya diulang lagi. Kita bersihkan dulu ya untuk ngeratornya. Bersihkan. Kita lanjutkan sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu pengelompokan, artinya yang dikurung dikerjakan dulu. Perhatikan di sini, kita kurung ini artinya dikerjakan dulu. Kita akan lihat 7 kali. Tulisannya jelek, Pak. Ya, nanti saya perbaiki. Karena agak susah ya menulis di sini. 3 kali negatif 4 kali 3. Nah, kita akan perbaiki. Apakah sama dengan 7 kali dalam kurung negatif 4 dikali 3. Nah, perhatikan. Ini kurungnya saya gedekan. Yang depan, yang sebelah kiri, ini ruas kiri. Yang dikurung adalah yang ini ya, yang dikurung. Hapus lagi sebentar supaya agak jelas lah ya. Kurungnya saya besarkan. 7 kali kurung dulu ya. Kurung gede negatif 4 kali 3. Perhatikan yang depan. Yang kiri yang dikurung gede itu negatif 4 kali 3. Yang belakang yang dikurung gede itu 7 kali negatif 4. Ini namanya asosiatif. Artinya dikelompokkan. Dikelompokkan apanya? Dikelompokkan mana yang mau dikerjakan. Ya, baik, kita akan cari hasilnya. Apakah kalau yang dikurung gede yang belakang sama hasilnya dengan yang dikurung gede belakang? Maksudnya begini. 7 kali, ini hasilnya berapa? 3 kali 4, 12, Pak. Oh, betul. Terus kemudian ini kembar tidak, berarti hasilnya negatif. Nah, negatif. Lalu kita akan kalikan 7 kali 4 berapa? 28. Kembar tidak, 7-nya positif, 4-nya negatif. Berarti hasilnya negatif gitu ya. Lalu kali 3. Lah ini kan beda, Pak. Ya, iya beda. Hasilnya karena yang dikerjakan itu yang dikurung dulu. Tapi nanti yang kita permasalahkan adalah hasilnya. Apakah 7 kali 12 sama dengan 28 kali 3? Begitu maksudnya. Kita akan hitung. 7 kali 12 itu 84. Ini kembar tidak. 7-nya positif, 12-nya negatif. Berarti tidak kembar, Pak. Hasilnya negatif. 28 kali 3 sama 84. Kembar tidak, 28-nya negatif, 3-nya positif, berarti hasilnya negatif. Oh, hasilnya sama. Sama-sama negatif 84. Baik yang dikurung belakang ataupun yang dikurung yang depan. Ternyata hasilnya sama. Begitu ya. Jadi nanti kesimpulannya silakan ditulis sendiri. Kesimpulannya adalah berarti dalam bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Baik yang dikelompokkan belakang maupun depan hasilnya sama. Begitu ya. Jelas ya? Asosiatif itu dikelompokkan. Paham ini ya? Nanti kalau belum paham silakan diulangi lagi videonya. Saya hapus dulu. Hapus. Nah. Distributif. Distributif artinya di sini distributif ini bisa dilihat. Nah, distributif ini lihat sama dikerja. Distributif artinya disebar. Ini tidak ditulisi, Pak. Ya, saya tulisi. Disebar ya. Kurang jelas tulisannya, Pak. Ya, nanti saya perjelas. Disebar. Yang atas apa tadi? Nah, dikelompokkan. Komutatif apa tadi? Komutatif apa ya? Ditukar. Apanya yang ditukar? Posisinya. Nah, ya. Gampang ya. Nah, ini 7 kali negatif 5 ditambah 6 kalau disebar. Kalau disebar maksudnya dijadikan 2 ini. Artinya ini sebenarnya disebar 7 kali negatif 5 ditambah. Ini tambahnya dari mana? Dari sini. Nah, tulisannya elek sekali, Pak. Oh iya ya, maaf. Jelek sekali ya tulisannya ya, maaf ya.
tambahnya ada di sini ya. Lalu kalinya jadi 2. Ini perhatikan, kalinya jadi 2. Di sini 7 kali 6. Ini disebar, itu artinya. Lalu kalau ada tulisan 2 kali dalam kurung. Ini. Misalnya 2 kali tambah ya, kurang ya. Tambah saja. Tambah negatif 1. Ini kalau disebar jadi bagaimana? Nah, kita tulis. Ini kalau disebar dulu. Nah, ini ya. Kita akan tulis di sini. Ini tambahnya kita pindah. Nah, lalu kalinya jadi 2. 2 kali. Di sini 2 kali. Kalinya yang semula 1 jadi 2. Ini kalinya semula 1 jadi 2. Tambahnya yang semula 1 jadi dijadikan di tengah. Jadi 2 kali 2. Di sini 2 kali negatif 1. Apakah hasilnya sama? Nah, kan kita lihat ya. Akan kita lihat di sini. Kita proses. Baik, kita akan proses dulu. Kita akan proses. Proses penghapusnya mana ya? Nah, ini. Saya proses ya. Saya proses. Perhatikan ke sini. Oh, ini kurang hapus. Nah, 7 kali, nah ini ya, kali. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan negatif 1. Lalu kita akan proses. 7 kali 5 berarti 35. Kembar tidak berarti hasilnya negatif. 7 kali 6 berarti 42. Kita akan lanjutkan ini. 7 kali negatif 1 berarti kembar tidak hasilnya berarti negatif. 7 kali 1 berarti 7. Negatif 35 ditambah 42 berarti masih ada. Berapa? Oh, ini salah ya. Salah tadi. Maaf salah ini ya. Negatif hutang 5 dibayar 6. Jadi negatif 5 ditambah 6 itu hasilnya 1. 1 ya. Bukan negatif 1. Nah, berarti itu 7. Yang belakang hutang 35 dibayar 42.000. Hutangnya 35.000 dibayar 42.000 berarti masih jujur. Jujurnya berapa? 7.000. 7 di kiri sama dengan 7 di kanan. Artinya baik ditulis disingkat maupun ditulis disebar itu hasilnya sama. Apa iya? Ya kita buktikan lagi yang ini ya. 2 kali dalam kurung 2 tambah negatif 1. Kita akan kerjakan ini. 2 kali 2 tambah 2 kali dalam kurung negatif 1. Kita akan buktikan. 2 kali dalam kurungnya 2 tambah negatif 1. Hasilnya adalah 1. 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali negatif 1. 2 kali 1, 2. Kembar tidak? Tidak. Hasilnya negatif. Gitu ya. 2 kali 1, 2. 4 ditambah negatif 2. Punya 4. Terus untuk membayar hutang 2. Berarti sisanya 2. 2 di kiri sama dengan 2 di kanan. Artinya baik disebar maupun tidak ternyata hasilnya distributif sama. Begitu ya. Ini sudah dijelaskan ya. Silakan nanti disimpulkan. Kesimpulannya seperti tadi yang pernah saya katakan. Kalau bilangan bulat positif dikalikan positif hasilnya apa? Itu ditulis ya. Bilangan bulat positif kali negatif hasilnya apa? Negatif kali negatif hasilnya apa? Berarti yang tugas yang mana, Pak? Nah, yang tugas, perhatikan yang tugas. Ini tugas. Yang ini tugas. Apakah ini perlu tugas jadi tugas? Ya, ini juga tugas. Walaupun sudah saya jelaskan, nanti silakan penjelasan saya diulangi lagi lalu ditulis, gitu ya. Ini juga tugas. Ini tugas. Nah, tadi kan saya sudah menyimpulkan, tinggal diulangi lagi. Ini sama. Ini saya hapus dulu ya. Ini juga tugas. Ini tugas. Silakan diulangi lagi videonya lalu ditulis untuk memperkuat ingatan, gitu ya. Saya kira sudah ini ya, halaman ini ya. Saya lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, baik, kita akan ulangi lagi. Ini kalau ditukar
Kalau ditukar apakah sama? Ya kita kalikan. 9 kali 12 berarti 108. Kembar tidak? Tidak, berarti hasilnya negatif. 12 kali 9 berarti 108. Ini 108 ya. Oh, mencong-mencong begini ya. Nah, tulisnya di mana ya? Tulisnya di sini saja. Ini berarti 108, ini 108. Ini positif, ini negatif. Hasilnya karena tidak kembar, negatif. Ini negatif, ini positif. Karena tidak kembar, hasilnya negatif. Kanan sama dengan kiri, centang. Nah, gitu ya. Gampang sekali. Ini disebar, lihat kali yang di tengah. Nah, ini dikelompokkan bukan disebar. Nah, ini yang di depan jadi yang dikurung di depan jadi dikurung di belakang. Perhatikan, kita kalau seperti ini kita lihat 4-nya sudah ada, negatif 4-nya. Terus kemudian bagaimana? Mana yang belum ada? Nah, ini masuk ke sini, bro. Nah, 12. Lalu yang belakang yang belum ada, ini masuk ke sini, 7 ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, seperti itu ya. Jadi artinya angka di sebelah kiri harus sama dengan angka yang ada di sebelah kanan. Paham? Paham, mudah sekali. Ini disebar, perhatikan ini. Kalau ada soal seperti ini. Ini kalinya jadi, tambahnya jadi di tengah. Kalinya jadi 2 ini. Maaf, menceng ya. Aduh, menceng, maaf. Saya ulangi lagi ini ya. Malah pindah halaman ya, maaf ya. Kalinya jadi 2, 1. Lalu yang kedua adalah ini 2. Ya. Lalu di sini perhatikan lagi, ini kalinya setelah jadi 2, ini kalinya jadi 2, 1, 2 ya, 2. Nah, lalu tambahnya jadi di tengah. Ini distributif seperti ini. Angkanya 7-nya jadi 2. Karena apa? Karena ngikut kali. Kalau kalinya jadi 2, karena 7-nya di depan kali, maka 7-nya jadi 2. Lalu angka 5 dan 10 disebar. Paham? Paham. Mudah sekali. Gampang. Kalian pasti bisa ya. Mudah. Kalau belum bisa, ulangi lagi videonya. Nanti dilihat lagi. Kalau perlu di-download dulu ya. Supaya mengulang-ulangnya tidak pakai kuota. Oke? Oke, ini tugasnya ini. Tugas silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ini 1 2 3 4 5. Oke, silakan dikerjakan videonya yang matematika pada kali ini saya tutup dulu. Pada kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.